Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Nursolihi Insani, dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk membuat cover skripsi. Biasanya dalam membuat cover skripsi kita menemukan hal yang berbeda-beda. Ada yang logonya berbeda besarnya, ada juga yang posisinya berbeda-beda. Kemudian selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menyusun bab 3 yang membahas tentang metode penelitian. Di setiap lembaga, hal ini berbeda-beda. Ada yang menempatkan metode penelitian ini masuk ke dalam bab 1, tetapi ada juga yang memisahkannya menjadi bab tersendiri, yaitu bab metode penelitian. Maka dalam video kali ini, saya lebih fokus membahas tentang bab 3 yang membahas tentang metode penelitian. Baik, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Baik, sekarang kita akan mulai buat cover ya. Nah, untuk buat cover, kita biasanya kan akan buka Word dulu. Tentunya kalau buka Word baru, di sininya masih Calibri, masih 11 ukuran fontnya, ya kan? Kita atur dulu seperti biasa, kita ke layout, afternya kita rubah jadi 0, kemudian kita enter, kita balik lagi ke home. Kemudian di sini kita rubah jadi 2 dulu ya, nggak apa-apa. Di sininya kita rubah jadi Times New Roman, ukuran hurufnya 12. Sekarang kita akan atur marginnya. Oke, di sini seperti biasa terubah jadi 4 cm, tabulasi 3 cm, tab lagi 4 cm, kasih tab lagi 3 cm. Untuk papernya kita lihat kalau sudah A4 ya sudah, kita oke. Kalau belum dirubah jadi A4. Kemudian kita klik oke. Nah, dia sudah berubah ya. Kemudian kita rubah jadi rata kiri kanan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita ketik judulnya. Nah, ini saya hanya memberikan contoh judul ya. Kita klik tombol caps lock-nya, kemudian Ctrl B biar otomatis bold dia ya. Kita ketik langsung judulnya. Ini hanya contoh. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian ditinjau ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ya. Kemudian kita enter. Karena ini variabelnya baru satu, baru ada dasennya, dasolennya, berarti harus ada dasennya, yaitu memakai analisa. Nah, ini perhatikan nggak boleh bold ya, nggak boleh caps lock ya, hanya huruf awalnya saja yang besar. Putusan nomor 6 garis miring Pitsus ya, Pitsus anak Pengadilan Negeri Muara Enim ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita enter, kita caps lock lagi, tombol caps locknya kita ketik skripsi. Nah, kalau misalnya masih proposal, berarti di sini proposal skripsi. Tapi kalau misalnya skripsi, ya udah kita tulis skripsi ya. Jadi disesuaikan saja proposal atau gitu. Jadi ini saya buat merah ya, di pilihan gitu, mau pilih salah satu yang mana. Oke. Kemudian di bawahnya kita caps locknya, tombol caps locknya kita
klik lagi, kemudian Ctrl B nya kita klik lagi, jadi supaya tidak bold ya. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Nah, ini nanti disesuaikan saja ya. Karena ini biru salah ya, saya bold aja. Kemudian ininya saya rubah jadi otomatis hitam. Oke. Kemudian di enter. Biasanya setelah diajukan sebagai salah satu syarat ini muncul logo daripada universitasnya gitu kan. Nah, kebetulan saya kerja di Universitas Pamulang. Saya memakai logo tempat saya bekerja. Saya insert, kemudian ke picture di sini, this device. Nah, ini udah ada logo pakai Universitas Pamulang. Kemudian di insert. Nah, kan ini besar sekali gitu. Nggak apa-apa. Kita posisinya kita rubah di tengah. Kemudian warp text-nya dirubah jadi behind text. Seperti itu. Nah, untuk mengaturnya itu kita nanti saja kita ketik dulu ya. Enter, 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 enter. Oleh siapa di sini ya? Oleh, kemudian titik 2. Ingat titik 2-nya itu tidak boleh dispasi dulu. Jadi nggak boleh gini, tapi titik 2-nya nempel ya. Enter. Oleh siapa? Di sini nama penulis. Nama penulisnya ini dibuat Nama penulis. Ini dibuat besar semua. Nah, di bold terus ke arah sini nih ke uppercase di sini ya, gitu. Ingat di sini harus bold ya, tuh. Kemudian olehnya juga harus bold. Oke, ini ya. Bold. Oke. Kemudian untuk nama penulis ini dibuat underline ya, dikasih underline. Kemudian kita kasih nim ya. Nim titik. Nah, nimnya berapa? Ditulis ya nimnya. Nimnya berapa di sini? Tergantung dari nim daripada kalian semua gitu ya. Kemudian setelah itu di enter 2 kali, baru ditulis program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan. Nah, tahunnya berapa? Ini tahunnya disesuaikan. Kalau misalnya sekarang 2023 ya berarti 2023 gitu ya. Kalau misalnya 2025 ya 2025. Pokoknya disesuaikan. Oke. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita tinggal rapihkan ya. Kita tinggal rapihkan. Ini salah ya, pertanggung ya. Nah, ini kita bold dulu di sini. Kita rubah dia jadi rata tengah, kemudian kita rubah jadi 1,5. Nah, biasanya untuk setiap lembaga berbeda-beda ya. Ada yang ukuran hurufnya 14, ada yang ukuran hurufnya 12. Nah, untuk di Fakultas Hukum sendiri tempat saya bekerja, dia posisinya adalah 12, ukurannya 12 font ya. Kemudian untuk tulisan proposal skripsi atau skripsinya itu di enter saja 2 kali. Ini juga ada di tengah posisinya. Kita Ctrl S saja supaya cepat. Kemudian kita enter lagi 1 kali. Diajukan sebagai salah satu syarat. Ya, ini salah ketik juga syarat ya. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Nah, ini kita rata tengah. Seperti itu. Kemudian untuk logonya kita tarik ke bawah. Besaran logo itu kita klik dulu logonya seperti ini. Baru muncul menu picture format. Untuk tingginya itu 6 cm. Jadi kita klik saja 6. Kemudian kita enter. Nanti untuk lebarnya dia otomatis menyesuaikan. Ya, jadi seperti ini. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, untuk olehnya ini kita sesuaikan saja. Di sini tetap 1,5 ya. Dia di rata tengah. Kemudian ini juga di rata tengah. Seperti itu 1,5. Nah, karena terlalu dekat, ini kita enter saja.
gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk membuat cover skripsi mudah sekali ya. Jadi seperti itu. Nanti disesuaikan untuk judul. Ingat, untuk tahun putusan ya, di sini kan ada tahun putusan nih. Nah, di sini ya. Ini tahun putusannya itu dihitung 5 tahun paling terakhir dilihat dari pada saat kita akan sidang skripsi. Misalnya, kita akan lulus semester 8 itu di tahun 2023. Misalnya tahun ini lulus. Berarti untuk tahun putusan pengadilannya itu mundur maksimal 5 tahun. Jadi nggak boleh di tahun ke-6, misalnya 2023, kita hitung di tahun 2023-nya. 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Jadi paling terakhir di sini 2019. Tapi untuk berjaga-jaga, lebih enaknya mengambilnya itu 3 tahun ke belakang. Jadi dari 2023, 2022, 2021. Jadi lebih aman memakai putusan tahun 2021. Ya, 3 tahun terakhir. Ingat, harus dihitung daripada saat kita mengajukan skripsinya. Oke, mau lulusnya mau semester 8 itu gitu. Nah, kalau untuk penelitian secara empiris kan menggunakan data. Datanya juga sama. Paling terakhir itu 5 tahun ke belakang. Tapi lebih afdolnya atau lebih amannya gitu 3 tahun ke belakang itu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk logonya kita ke picture format yang tadi tingginya 6 cm ya, tapi semuanya disesuaikan lagi dengan buku pedoman masing-masing. Tapi kalau untuk di buku pedoman Fakultas Hukum Universitas Pamulang, format penulisannya itu seperti ini. Oke, nama penulis dibuat caps lock semua, dikasih underline. Untuk NIM-nya dikasih titik, kemudian di spasi berapa nomornya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Untuk fontnya tetap 12 ya, jaraknya tadi saya kasih tahu. Oke, diikuti saja. Terima kasih, itu untuk cover. Sekarang kita masuk ke bab 3. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bab 3. Dalam bab 3 yang akan saya bahas itu mengenai metode penelitian. Seperti biasa, kita buka Word-nya, kemudian kita atur dulu dari segi layout. Kita rubah jadi 0, kemudian kita pindah lagi ke home. Kita rubah di sini jadi Times New Roman. Ukuran hurufnya 12, rata kiri kanan. Kemudian jarak hurufnya adalah double. Kita rubah dulu marginnya jadi 4 cm, tabulasi 3 cm, tabulasi lagi 4 cm, tabulasi lagi 3 cm. Papernya jangan lupa dicek, kalau sudah 4 langsung saja di oke. Nah, kita langsung ketiknya, kita klik tombol caps lock-nya, kemudian kita ketik bab 3. Untuk menulis 3 ini pakai angka Romawi, jangan menulis pakai angka 1. Kalau angka 1 jadinya kayak gini. Ya, tapi kita nulisnya pakai huruf I besar, jadi 3. Kemudian kita enter metode penelitian. Nah, biasanya kan ada subbabnya. Nah, dia terdiri dari beberapa subbab. Kita masuk ke bullet and numbering, pilih yang A, B, C ini. Sebenarnya kalau enggak pakai langsung bullet and numbering otomatis juga bisa. Kita tinggal ketik aja A, kemudian kasih titik, kita spasi. Nah, udah otomatis bullet and numbering. Dia terdiri dari jenis penelitian, ada lagi juga babnya spesifikasi penelitian, ada lagi sumber dan jenis data, ada lagi lokasi penelitian, kemudian ada teknik pengumpulan data, ada lagi teknik analisa data. Nah, kalau misalnya ngetik udah terlanjur besar kayak gini, nggak perlu dihapus, di bold aja, di blok aja, kemudian kita pindah ke menu yang ini, kita rubah jadi capitalize H word. Nah, ini lakukan hal yang sama kayak gitu.
Oke. Nah, kita sekarang merapihkan dulu. Untuk bab 3-nya kita bold, kemudian kita rata tengah. Ya, kemudian kita Ctrl A, kita bold semua. Oke. Bab 3-nya ini kan kejauhan, kita deketin. Spacingnya kita rubah jadi 1,5. Kemudian karena ini kedekatan ya antara metode dan jenis penelitiannya, kita enter 1 kali. Kita blok yang ini, kemudian kita rubah spacingnya jadi 1. Untuk jenis penelitian, ini garisnya kita geser dulu ya. Untuk left indennya 0,5, kemudian untuk first line indennya di 0. Oke, seperti ini ya. Kita mulai mengetik untuk jenis penelitian itu biasanya kita pakai kalimat pembuka dia. Untuk jenis penelitiannya ada yang menyebutnya kualitatif, ada yang menyebutnya kuantitatif, ada yang menyebutnya yuridis normatif, normatif, ada yang menyebutnya empiris. Disesuaikan saja. Oh ya, saya lupa ngasih tahu bahwa dalam setiap lembaga tentunya menyusun bab 3 metode penelitian atau bagian metode penelitian, untuk subbabnya ya itu pasti berbeda-beda isinya. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan buku pedoman masing-masing. Jangan lupa dikasih kalimat pembuka, 2 baris juga tidak apa-apa ya, pokoknya ada kalimat pembukanya. Kemudian baru diceritakan tentang jenis penelitiannya ini apa. Bisa kualitatif atau juga kuantitatif. Nah, nanti disesuaikan jenis penelitiannya mau kuantitatif atau kualitatif. Di tempat saya bekerja sendiri, itu kita tidak menyebutnya sebagai kualitatif atau kuantitatif. Karena saya fakultas hukum, kami menyebutnya dengan yuridis normatif atau juga dengan yuridis empiris. Nah, kalau misalnya ditanya, Bu, normatif itu masuknya kualitatif atau kuantitatif ya? Begitupun dengan empiris. Nah, untuk normatif atau empiris, kalau untuk normatif itu sendiri dia sama dengan kualitatif. Sedangkan untuk empiris dia sama dengan kuantitatif. Nah, karena empiris itu kan pakai sampling. Nah, kuantitatif itu kan data. Makanya empiris itu kuantitatif, ingatnya. Kalau kualitatif itu pasti normatif. Lagi kembali disesuaikan dengan lokasi atau buku pedoman masing-masing. Untuk jenis penelitian ini ingat kita rubah jadi spacing 7 untuk menjorok ke dalamnya itu ya. Nah, dia berhentinya di 1 titik setelah 1. Oke, seperti itu. Untuk jenis penelitian, ini jangan lupa pakai sumber buku ya. Sumber bukunya punya siapa? Dikasih tahu. Oke, bukunya tentunya buku metode penelitian ya. Nah, untuk di bagian jenis penelitian, ini juga kalian sebutkan tentang pendekatan penelitian. Nah, untuk pendekatan penelitian ini kalian bisa menggunakan lebih dari 1 pendekatan penelitian. Untuk jenis pendekatan penelitian itu ada banyak. Ada pendekatan secara pendekatan perundang-undangan ya, atau dalam bahasa asingnya kalian menyebutnya dengan statut ini ya. Nah, bisa jadi pendekatan perundang-undangan, atau kalian juga bisa memakai pendekatan sejarah. Kalian juga bisa memakai pendekatan analitis, bisa juga pakai pendekatan gramatikal ya. Nah, untuk dan lain-lain. Untuk jenis pendekatan penelitian itu banyak ya. Pendekatan penelitian itu banyak sekali.
Dan untuk di dalam jenis penelitian ini, kalian menulisnya itu bisa ya menggunakan lebih dari satu pendekatan penelitian. Jadi nggak harus pakai satu pendekatan penelitian aja. Bisa pakai pendekatan lebih dari satu. Ya, pakai kalimat pembuka dulu di sini. Baru pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan analisa. Terus diceritakan mereka digabungkan seperti apa itu di jenis penelitian. Ya, jadi jenis penelitian kalian menyebutkan dulu penelitiannya itu kualitatif atau kuantitatif, atau menyebutkan yuridis normatif atau yuridis empiris dengan pendekatan secara apa gitu. Oke, jadi untuk jenis penelitian seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam spesifikasi penelitian. Sama halnya dengan paragraf-paragraf yang lain. Untuk spesifikasi penelitian jangan lupa diberikan kalimat pembukanya. Jadi harus ada kalimat pembukanya. Jangan lupa untuk spacingnya dirubah jadi 7 ketukan, letaknya sama persis titik setelah 1. Untuk spesifikasi penelitian ini, kalau penelitiannya normatif, maka untuk spesifikasi penelitiannya itu bersifat preskriptif analitis. Ya, tetapi jika penelitiannya itu empiris, ya, empiris atau kuantitatif, itu spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Nah, jadi disesuaikan penelitianmu itu bersifat apa? Kuantitatif. Nah, bersifat kualitatif gitu ya. Dilihat untuk penelitianmu itu, penelitiannya bersifat apa? Kalau jenis penelitiannya itu adalah normatif, berarti spesifikasi penelitiannya bersifat preskriptif analitis. Tapi kalau jenis penelitiannya adalah empiris atau kuantitatif, maka spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Lagi-lagi di dalam sini kalian harus mencantumkan yang namanya sumber buku. Nah, harus ada sumber bukunya menjelaskan apa sih preskriptif analitis itu, apa sih deskriptif analitis itu, seperti itu ya. Jadi untuk spesifikasi penelitian diisi dengan sifat daripada jenis penelitianmu. Kalau jenis penelitiannya kualitatif atau normatif, sifatnya preskriptif analitis. Tapi kalau jenis penelitiannya empiris atau kuantitatif, maka spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Oke? Sekarang kita masuk ke sumber dan jenis data. Untuk sumber dan jenis data itu dipakai untuk penelitian empiris. Sedangkan kalau penelitianmu adalah normatif, maka kamu jangan menulis sumber dan jenis data. Tetapi ini saya rubah ya, jadi merah. Tetapi yang kamu tulis adalah sumber dan sumber dan bahan hukum, ya, atau sumber dan jenis bahan hukum. Oke, jadi nanti disesuaikan penelitianmu itu apa? Empiris berarti tulisannya sumber dan jenis data. Kalau penelitianmu normatif berarti tulisannya sumber dan jenis bahan hukum. Nah, untuk hal ini kamu itu perlu memperhatikan bahwa apa sih
Ya, jenis penelitiannya. Kalau jenis penelitiannya empiris atau normatif, kamu harus ingat rumus NOSLAP. Ya, tentu saja ini dibuka dulu pakai kalimat pembuka. Harus selalu pakai kalimat pembuka, nggak boleh enggak. Kita kan pakai kalimat pembuka dulu nih. Kita ingat rumus NOS, ya. NOS. Oke, apa sih itu NOSLAP? Ya, NOSLAP itu adalah normatif, ya, pakai datanya sekunder. Kalau lapangan pakai datanya primer. Nah, jadi kalau jenis penelitiannya adalah normatif, berarti sumber datanya adalah sekunder. Ya, kalau penelitiannya empiris, berarti sumber datanya adalah primer karena lapangan identik dengan empiris. Oke. Nah, diketik di sini kalau ya jenis penelitiannya adalah normatif, maka memakai sumber data adalah sekunder, ya. Tetapi kalau jenis penelitiannya adalah empiris, maka memakai sumber data adalah primer. Nah, jadi ini perlu diingat. Ini bukan ditulis di dalam skripsinya ya. Ini saya hanya memberikan tulisan saja supaya ingat. Jadi nanti sumber dan jenis data, kalau misalnya untuk penelitiannya adalah normatif, maka jenis penelitiannya memakai sumber data sekunder, NOSLAP, NOS, normatif sekunder. Tapi kalau kamu memakai jenis penelitiannya empiris, maka sumber datamu adalah primer. Nah, untuk jenis data di sini kita kan pakai, kalau empiris pakai data primer. Tapi kalau misalnya penelitiannya normatif kan ada bahan hukum. Nah, maka di sini dijelaskan untuk bahan hukumnya. Kalau penelitian normatif kan ada bahan hukum. Nah, untuk bahan hukum terdiri dari 3 jenis. Nah, apa saja? Nomor 1, bahan hukum primer. Nah, untuk bahan hukum primer ini isinya adalah peraturan perundang-undangan yang kamu pakai sendiri di dalam skripsimu. Kalau misalnya skripsimu menyebutkan tentang ya undang-undang dasar, berarti kamu ceritain undang-undang dasar. Kalau misalnya tentang pasal sekian, nah kamu pakai bahan hukum primer itu. Ya, isinya semua peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Kamu tulis cukup hanya undang-undangnya. Kalau kamu di dalamnya ada menyebutkan pasal, kamu nggak perlu tulis pasal sekian, ini sekian, nggak perlu. Kamu tulis undang-undang nomor sekian tahun sekian gitu. Oke, itu untuk bahan hukum primer. Disusun berdasarkan hierarki. Jadi, kamu susun dulu, nomor 1 adalah undang-undang dasar, kemudian turun ke TAP MPR kalau kamu misalnya ada, kemudian undang-undang nomor berapa, kemudian baru Perpu, Kepres, itu kalau kamu pakai. Ya. Kemudian selain bahan hukum primer ada bahan hukum sekunder. Nah, untuk bahan hukum sekunder ini dia merupakan atau terdiri dari buku-buku, jurnal, kemudian majalah, kemudian ada juga website ya. Di sini letaknya sekunder, oke, atau skripsi lain, atau
disertasi, dan lain sebagainya. Itu letaknya di bahan hukum sekunder. Nanti kamu ceritakan bahan hukum sekunder itu terdiri dari buku-buku jurnal yang kemudian bla 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 diceritakan gitu ya. Dan ketiga adalah bahan hukum tersier. Nah, bahan hukum tersier itu sendiri adalah ensiklopedi atau kamus hukum atau KBBI. Kalau misalnya di dalam penelitianmu itu tidak ada ensiklopedi, kamus hukum atau KBBI yang menerjemahkan kalimat asing atau dan lain sebagainya di dalam skripsimu, jangan kamu tulis bahan hukum tersiernya, kamu hilangkan saja. Jadi kalau ini nggak kamu pakai, nggak ada dalam skripsimu atau penelitianmu, jangan kamu taruh bahan hukum tersier. Jadi penelitianmu hanya terdiri dari 2 bahan hukum, yaitu primer dan sekunder. Kemudian kalau ditanya, kalau jenis penelitiannya empiris, apakah tidak boleh menyebutkan bahan hukum ini? Boleh juga, tapi tidak dijabarkan bahan hukum terdiri dari, tidak. Tapi kalau penelitiannya empiris, kamu jabarkan sumber dan jenis data. Sumber, karena penelitian ini berjenis penelitian empiris, maka sumber hukumnya adalah primer, di mana jenis datanya didapatkan dari lapangan atau dari mana, kayak gitu ya. Jadi dijelaskan di sana, di dalam jenis data, kemudian disatukan dengan buku-buku bersumber dari buku, studi kepustakaan, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, untuk membahas sumber dan jenis data. Ingat, kalau penelitiannya empiris tulisnya sumber dan jenis data, tapi kalau penelitiannya normatif tulisnya sumber dan jenis bahan hukum. Oke, sekarang kita masuk ke dalam lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian ini sendiri itu disesuaikan seperti biasa ya, pakai kalimat pembuka. Di sini kita tarik, di sini 7 ketukan. Saya lupa, untuk sumber dan jenis data kalian wajib ya, Ctrl B ya, wajib menyertakan 2 sumber buku ya atau kutipan. Ini wajib banget. Oke, nggak boleh enggak ya. Kemudian untuk lokasi penelitian ini, kalau penelitiannya secara normatif, berarti lokasi penelitianmu adalah kepustakaan. Nah, kamu bisa sebut perpustakaan mana gitu, dan perpustakaan mana gitu ya. Kalau penelitiannya secara empiris, maka kamu bisa lokasi penelitiannya sesuai dengan di mana kamu melakukan penelitian. Misalnya di kantor mana, atau di PT mana gitu, atau di di daerah mana gitu ya. Pokoknya disebutkan, disesuaikan nanti dengan lokasi penelitianmu, normatif atau empiris. Tapi kalau normatif pasti kepustakaan, kalau empiris pasti lapangan. Nah, untuk yang ke E ya, E itu nomor berapa sih? A, B, C, D, E, 5 ya. Sorry, untuk yang kelima teknik pengumpulan data. Kalau misalnya penelitian empiris itu ya kamu nyebutnya teknik pengumpulan data ya, empiris. Tapi kalau misalnya kamu normatif, berarti kamu di sini tulisnya teknik pengumpulan bahan hukum. Nah, untuk di bagian kelima ini, bagian teknik pengumpulan data atau pengumpulan bahan hukum untuk penelitian normatif, ini beda-beda. Jangan lupa sama saja dikasih kalimat pembuka ya di sini. Oke. Kalau yang lokasi penelitian ini tidak wajib pakai sumber kutipan ya. Nah, untuk teknik pengumpulan data itu sendiri itu nanti disesuaikan. Kalau misalnya untuk penelitian empiris itu kamu mau pakai apa? Mau di sini
wawancara kah, atau kamu pakai observasi, atau pakai kuesioner, atau kamu pakai data cell. Kalau pakai data cell, apa sih maksudnya data cell? Data cell ini maksudnya adalah ketika kamu minta data ke lokasi penelitianmu ini. Jadi mereka memberikan kamu data. Nah, kalau kamu meminta data, misalnya antara tahun sekian sampai tahun sekian atau sepanjang tahun sekian, itu disebut data cell. Jadi teknik pengumpulan data dari yang penelitian empiris, peneliti dalam penulisan kali ini melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara dan data cell, di mana bla 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 kamu ceritakan tekniknya, bagaimana kamu cara mengumpulkan data itu. Disatukankah, kemudian di-compare dengan bahan hukum, kemudian nanti kamu apakan gitu. Nah, di sini di teknik pengumpulan data. Dari segi wawancara, kamu datang ke tempatnya, kamu ketemu sama siapa, kemudian wawancara, dan kamu mendapatkan data cell tersebut. Tapi kalau misalnya kamu nggak dapat data cell, kamu bisa melakukan kuesioner. Ingat, untuk melakukan kuesioner itu ada rumusnya. Samplingnya, misalnya samplingnya ada 100, setidaknya kamu harus dapat 51, ya. Jadi setengah plus 1 dari sampling tersebut. Kalau observasi, kamu harus melakukan pengamatan di lokasi penelitian tersebut. Setidaknya ada waktu observasi 6 bulan atau 3 bulan, seperti itu ya. Itu teknik pengumpulan data atau teknik pengumpulan bahan hukum normatif. Kalau yang ini kan untuk empiris. Kalau yang normatif itu pasti pakai dokumen kepustakaan. Nah, kamu ceritakan di sini untuk teknik pengumpulan bahan hukum adalah dari dokumen kepustakaan, menemukan bahan hukum bla bla bla. Kamu ceritakan semua di sini bagaimana kamu mendapatkan atau caramu mengumpulkan bahan hukum itu. Bahan hukum yang tadi nih, primer dan sekunder. Kemudian kalau yang empiris, teknik pengumpulan data, bagaimana kamu tekniknya mengumpulkan wawancara, observasi, kuesioner, atau data cell tadi. Sekarang kita masuk ke teknik analisa data. Setelah kita dapatkan datanya atau dapatkan bahan hukumnya, kita analisa. Bagaimana cara kita menganalisanya? Kalimat teknik analisa data itu, untuk penelitian empiris. Sedangkan kalau penelitian normatif, kamu tulisnya adalah teknik analisa bahan hukum. Ya, atau teknik analisa saja boleh. Oke, analisa bahan hukum gitu ya. Bahan hukum. Oke. Untuk teknik analisa bahan hukum ini sendiri, ini adalah penelitian normatif gitu. Oke, sebentar, saya charger dulu. Untuk teknik analisa data di dalam penelitian empiris sama seperti paragraf sebelumnya, kamu gunakan atau kamu pakai kalimat pembuka ya. Di sini ingat, ininya harus 7 ketukan masuk di sini, oke. Nah, untuk penelitian empiris, teknik analisa datanya bagaimana cara kamu menganalisa semua data-data yang telah kamu dapatkan, ya, gini. Untuk empiris, ya, bukan kamu ya, apa sih namanya? Kalian ceritakan bagaimana nanti untuk menganalisa semua data dan bahan hukum serta teori yang diangkat. Ceritakan bagaimana nanti untuk menganalisa semua data dan bahan hukum serta teori yang diangkat. Kemudian mereka semua di compare dan nanti kalian buat hipotesa
sementara dalam bagian ini. Nah, itu untuk yang empiris. Untuk normatif, di sini kalian ceritakan juga bagaimana nanti untuk menganalisa semua bahan hukum, ya. Kemudian perundang-undangan tadi, termasuk bahan hukum dan teori yang diangkat. Kemudian mereka semua dianalisa, ya, di compare, kemudian buat hipotesa pada bagian ini, ya. Nah, ini berbeda-beda, oke. Jadi dilihat di sini, untuk teknik analisa data itu, jadi kamu bagaimana cara untuk menganalisa data. Ini khusus empiris ya. Menganalisa data. Jadi data yang di sini nih, yang udah kamu dapat dari wawancara, observasi atau kuesioner atau data sel tadi, kamu compare dengan bahan hukum yang tadi misalnya buku, kepustakaan dan lain sebagainya atau undang-undang tadi, dan teori yang kamu angkat di bab 1. Kemudian kamu buat analisa pada bagian teknik analisa data. Ya, bagaimana cara kamu menganalisa. Kalau untuk penelitian normatif, kamu teknik analisa bahan hukum. Jadi yang kamu ceritakan di dalam bagian F ini, kamu menganalisa semua bahan hukum dan teori yang diangkat. Jadi kamu kan dapat bahan hukum nih di sini, gitu kan? Nah, kemudian dokumen kepustakaan tentunya kan bahan hukum tadi. Kamu compare dengan teori yang diangkat, kemudian kamu buat hipotesa. Ya, buat hipotesa sementara. Seperti itu untuk teknik analisa data. Ya, kalau misalnya ini kepisah sama penjabarannya, kamu wajib enter biar dia satu lokasi. Nah, jadi gitu untuk menyusun metode penelitian. Saya ulang dari awal. Untuk menyusun metode tergantung dari buku pedoman masing-masing. Aturan dari lokasi penelitian atau lokasi kampusmu, ya. Mulai dari jenis penelitian, kamu ceritakan jenis penelitianmu itu kualitatif atau kuantitatif. Wajib sumber bukunya kamu jelaskan. Di dalam bagian A ini jenis penelitian, kamu juga wajib menyantumkan pendekatan penelitian. Pilih perundang-undangan, sejarah atau analitis atau gramatikal dan lain sebagainya. Banyak sekali pendekatan penelitian. Kamu bisa menggunakan lebih dari 2, ya. Oke, ini wajib juga kamu jelaskan, ya, pakai sumber buku. Masuk ke spesifikasi, pakai kalimat pembuka. Kalau penelitiannya normatif atau kualitatif, maka sifatnya adalah preskriptif analitis, ya, yang ini. Ya. Kalau misalnya penelitiannya empiris atau kuantitatif, maka sifatnya adalah deskriptif analitis. Ini harus pakai sumber buku. Kamu menjelaskan apa sih itu preskriptif analisis, apa sih itu deskriptif analisis, itu ya. Oke, dilihat dari jenis penelitianmu. Masuk ke sumber dan jenis data untuk penelitian empiris atau sumber dan jenis bahan hukum untuk penelitian normatif. Kamu harus ingat rumus NOSLAP. Kalau normatif berarti sumber datanya adalah sekunder. Kalau penelitian empiris berarti sumber datamu adalah primer, ya, nanti dijelaskan. Untuk normatif, kamu harus juga menjabarkan bahan hukum. Ya, bahan hukummu harus disertakan di sini. Ingat, kalau kamu nggak pakai ensiklopedi atau kamus hukum, kamu nggak perlu tulis bahan hukum tersier. Oke. Kemudian lokasi penelitiannya sesuaikan. Kalau normatif pasti perpustakaan mana, kalau empiris pasti kantor mana, PT mana, daerah mana. Kemudian teknik pengumpulan data untuk empiris,
kamu harus menceritakan kamu pakainya studinya apa, wawancara atau observasi atau kuesioner atau data cell. Data cell adalah data yang kamu dapatkan dari lokasi penelitianmu tanpa kamu harus melakukan observasi atau kuesioner. Jadi kalau sudah kuesioner nggak perlu data cell, kalau udah observasi nggak perlu kuesioner, observasi perlu kuesioner, kalau udah data cell nggak perlu dua ini. Tapi wawancara ini sifatnya adalah wajib. Ini saya merahin ya, sifatnya wajib. Ya, saya bold juga di sini. Kalau penelitiannya adalah normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah dokumen kepustakaan yang kemudian nanti kamu ceritakan disesuaikan dengan penelitianmu. Untuk teknik dan analisa data, untuk penelitian empiris, kalian ceritakan bagaimana kamu mendapatkan semua bahan hukum tadi, data dan bahan hukum. Nah, kamu compare dengan teori yang diangkat dan kamu buat hipotesa. Begitupun dengan yang penelitian normatif. Bedanya kalau di sini adalah data yang didapatkan penelitian empiris, tapi kalau normatif tidak ada data, langsung ke bahan hukum dan teori yang di-compare kemudian jadi hipotesa. Oke, itulah penjelasan tentang metode penelitian ya. Selain itu, tadi juga saya sudah menjelaskan tentang membuat cover untuk penelitian atau skripsi ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran dapat dituliskan di dalam kolom komentar. Jangan lupa harus menggunakan kalimat yang sopan dan santun ya. Akhir kata, jangan lupa share, like, subscribe, and comment. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.